Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum itu kakak jelaskan dulu, kalau pecahan biasa, misalkan contoh 2/3, ini namanya pembilang, atau yang sebelah atas itu pembilang, kemudian yang bawah namanya penyebut. Iya, ini yang pembilang, pokoknya yang bagian atas itu namanya pembilang, yang ini namanya penyebut. Oke ya, ada pembilang, ada penyebut. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu syaratnya bisa dioperasikan jika sudah penyebutnya sama. Penyebutnya sama bisa dioperasikan. Contohnya misalkan gini, misalkan 3/7 ditambah 1/7, berarti langsung seperti ini, 3 ditambah 1, jadi ini adalah 4/7. Ya, jika penyebutnya sama langsung bisa dioperasikan seperti ini. Begitu pula dengan pengurangan, misalkan 4/5 dikurangi 1/5, misalkan gini, sama dengan 4 dikurangi 1/5, 3/5. Oke ya. Loh, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Kalau penyebutnya tidak sama, dibuat sama dulu, yaitu KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Meskipun nggak KPK juga bisa, hasilnya meskipun langsung dikalikan bisa, cuma lebih mudah itu jika KPK-nya. Contohnya gimana? Misalkan ini, Kak punya contoh, misalkan yang tadi itu 3/7 ternyata ditambah dengan 2/5, kan tidak sama. KPK dari 7 sama 5, kita mencari KPK-nya, tak tulis di sini. Kelipatannya ya, 7 itu 7, 14, 21, kemudian berapa lagi? 28, kemudian 35, 42 dan seterusnya. Kemudian 5 kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Nah, ternyata dari ini ada bilangan yang sama, yaitu ini. Ini adalah bilangan yang sama. KPK-nya 7 sama 5 adalah 35. Oke ya, berarti pernya di sini kita buat adalah per 35 dari ini tadi. Oke. Terus gimana yang atasnya? Apa ditulis 3 sama 2? Enggak. 35 dibagi 7 itu dapatnya 5. Kemudian 5 saya kalikan 3. Saya tulis ya. Di sini ini tambah ini tambah. Di sini ini adalah, tak tulis di sini, 35 dibagi 7 nih, kemudian hasilnya berapa dikali dengan 3 ini. 35 dibagi 7 itu 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti di sini kita isi 15. Oke, kemudian yang sebelah sini caranya sama, yaitu sebelah sini ya, itu berarti 35 dibagi 5, hasilnya kemudian dikalikan dengan yang atasnya, yaitu 2. 35 bagi 5 itu 7, kali 2 14. 15 tadi itu masuk ke sana, 14 tadi di sini. Maaf, kok 15? 14. Nah, hasilnya adalah 15 tambah 14 itu 29/35. Oke ya, contoh yang lain misalkan 5/6 dikurangi misalkan 3/8, misalkan gini. Kita nyari KPK-nya 6 sama 8.
6 sama 8 saya buat di sini. 6 12 18 berapa lagi? Tambah 6 24 30 36 dan seterusnya. Kemudian kalau 8 itu 8 16 24 32 40 dan seterusnya. Ternyata ada yang sama. Mana sama ini? 24 nih ya. 6 tidak ada, 12 tidak ada, 18 tidak ada, 24 oh ada. Nih. 24. Oke. Berarti di sini saya tulis 24. Tandanya dikurangi. Oke ya. Sini berapa? Gimana caranya? Sama, 24 dibagi 6. Saya tulis 24 saya bagi 6. Kemudian dikali berapa? Kalau yang di atasnya yaitu dikali 5. Sama dengan berapa? 24 bagi 6 itu dapat 4 dikali 5 20. Berarti 20 ini kita isikan di sini. Oke. Kemudian yang sebelah sini berarti 24 dibagi 8. Kemudian hasilnya dikalikan 3. 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. Kemudian dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9. Berarti di sini 9. Hasil akhirnya adalah 20 kurang 9 itu 11 per 24. Ini hasilnya tadi, ini hasilnya tadi. Oke ya, kalau tidak sama caranya harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebut yang bawah, penyebut. Oke ya, KPK-nya. Kalau misalkan cara langsung gimana? Oh bisa, kalau cara langsung misalkan tidak seperti ini bisa. Caranya seperti apa? Saya tunjukkan caranya. Bentar, saya hapus dulu yang ini, yang mudah ini saya hapus. Oke ya. Misalkan ini tadi 3 per 7 ditambah 2 per 5. Kalau mau yang langsung dikalikan gini bisa 7 kali 5 langsung. Oke ya, tandanya tambah ini ya. Kemudian ini disilangkan 5 kali 3. Yang sebelah sini disilangkan 7 kali 2. Maaf. Begini. 5 kali 3 itu adalah 15 ditambah 7 kali 2 14, 7 kali 5 35. Oke, saya ulang lagi. Di sini itu perkalian dari penyebut 7 kali 5. Nih. Yang atas tandanya tambah ditulis dulu. Saya ulang ya. Oke, 7 kali 5 yang atas, kemudian tandanya tambah. Sini mana? Berarti 3 dikalikan 5 hilang. Yang sebelah sini adalah 7 dikalikan 2. Loh, yang ditulis atas dulu apa bawah dulu? Mana yang ditulis duluan? Sama saja ya, perkalian. Bolak-balik sama. 3 kali 5 15, kemudian 7 kali 2 14 dibagi 35 atau per 35, hasilnya sama yaitu 29 per 35. 29 per 35, 29 per 35 ini sama. Bagaimana yang seperti ini? Ini ya, saya kasih tanda. Bagaimana kalau yang seperti ini? Sama, kalau mau dibuat seperti itu. Saya hapus yang sebelah sini. Ini misalkan 5 per 6 dikurangi 3 per 8. 5 per 6 dikurangi 3 per 8. Caranya gimana? Ini dulu, bagi dulu. Kemudian di sini 6 dikalikan 8. Kemudian hilang sana 8 kali 5. 8 dikali
5. Oh maaf, tandanya saya tulis dulu biar tidak salah. Oke ya, saya panjangkan gini. Ini. Kemudian sana 8 kali 5. Yang sebelah sini berarti 6 dikali 3. Hasilnya adalah 8 kali 5 itu 40 dikurangi 6 kali 3 itu 18. Oh iya, pengoperasian gini itu yang dioperasikan adalah perkalian dulu, ini dikali dulu, dikali. Jangan sampai dikurangi 5 kurangi 6 dulu, yang dikalikan dulu. Oke, pernya adalah 6 kali 8 itu 48. 40 dikurangi 18 itu adalah 22. Hasilnya adalah 22 per 48. Apakah sama nih loh? Kok nggak sama? Kalau tidak sama tinggal disederhanakan atau dibagi. Ini masing-masing saya bagi 2, ini juga saya bagi 2. Hasilnya adalah 11, saya bagi 2, 24. Sama. Jadi misalkan kok nggak sama ketemunya, ya tinggal dibagi saja. Oke ya, terima kasih. Saya harap untuk penjumlahan sama pengurangan pecahan ini sudah jelas. Jadi ada 2 cara, terserah nanti yang difahami mana, atau misalkan untuk tugas disuruh seperti ini ya harus seperti ini. Kalau bisa dikalikan seperti ini ya boleh, terserah. Kalau seperti ini kita mencari KPK dulu. KPK-nya sudah tak ajarkan secara yang manual. KPK dengan cara yang lain, misalkan ada pertanyaan akan saya jelaskan. Ini ketemu KPK-nya sudah, kemudian caranya yaitu tadi ya. Ini sudah saya jelaskan di sini, sudah ada lengkap. Caranya ini dibagi sana, kemudian dikalikan yang atas. Ini bagi sini, kalikan yang atas. Sama. Ini kalau cara yang biasa, cara yang runtut atau sistematis, runtut, urut. Kalau yang ini caranya langsung dikalikan. Ini kali ini, kemudian ini dikalikan menyilang. Hasilnya sama. Boleh menggunakan ini. Mana yang adik-adik anggap yang lebih mudah, itu yang digunakan. Oke ya, yang penting mampu memahami ini. Kemudian ketika ada soal-soal yang sejenis dengan ini, penjumlahan atau pengurangan pecahan, adik-adik mampu untuk menyelesaikannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.